Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, di sore hari yang sejuk ini Allah baru menurunkan hujan. Semoga menjadi rahmat bagi kita semua. Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, Islam, sehat walafiat. Kurang satu apapun, semoga nikmat ini kita bisa syukuri dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rekan dakta, alhamdulillah pada tanggal 22 Sya'ban ini, sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan yang bertepatan dengan tanggal 15 Maret 2023 Masehi. Ya, kita bertemu lagi dalam program Mutiara Hikmah bersama saya Junaidi Putra. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan majelis ilmu ini meninggikan derajat kita semuanya sebagaimana janjinya dalam surah Al-Mujadalah, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan orang yang berilmu beberapa derajat. Dan semoga dengan keberkahan majelis ilmu ini pula Allah Subhanahu wa taala meninggikan, memudahkan jalan kita menuju surga sebagaimana janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mempermudah langkahnya menuju ilmu, maka Allah akan mempermudah jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan keberkahan majelis ilmu ini pula Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kebaikan dalam hidup kita. Sebagaimana janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khair yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan fakihkan dia dalam urusan agama. Rekan dakta yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Ramadan tujuan utamanya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Pertanyaan selanjutnya sebenarnya, apa keutamaan orang bertakwa? Sehingga Allah menjadikan takwa itu sebagai tujuan, stasiun akhir dari ibadah Ramadan yang akan kita lakukan selama 1 bulan penuh nanti. InsyaAllah pada kesempatan yang singkat ini kita akan bahas 8 keutamaan orang bertakwa. Karena kalau bicara semua mah gak cukup sehari semalam. Karena ayat tentang takwa bertebaran, bertaburan di mana-mana dalam Al-Quran. Ada ratusan ayat tentang takwa. Mustahil kita bahas dalam waktu kurang dari 1 jam. Nah, kita akan bahas tentang 8 poin keutamaan orang bertakwa. Poin-poin intinya saja. Ya. Yang pertama, orang yang bertakwa akan diberikan jalan keluar, diberikan rizki yang tak terhingga, dan diberikan jalan yang mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua hidup tentu naik dan turun, dinamika, kadang pasang, kadang surut, kadang naik, kadang turun, kadang timbul, kadang tenggelam, kadang mudah, kadang susah kita menjalani hidup. Tapi yang pasti, ketika kita berada dalam kesulitan, kita berharap kemudahan dari Allah. Ketika kita membutuhkan rizki, kita berharap rizki dari Allah. Ketika kita membutuhkan jalan keluar dari masalah yang kita hadapi, kita berharap jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita ingin mendapatkan semua itu, jalannya tidak lain dan tidak bukan yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah janjikan dalam surah At-Talaq, surah ke-85 ayat kedua sampai ayat ketiga. Akhir ayat kedua, awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan lahu untuknya makhraja, jalan keluar atas permasalahannya. Wa yarzuqhu, dan Allah akan rizkikan dia min haitsu la yahtasib, dengan jalan dari jalan yang tidak dia sangka sebelumnya. Nah, ayat ini sebelumnya kita bahas nih di pertemuan pekan lalu tentang 8 jenis rizki, yaitu diantaranya rizki yang min haitsu la yahtasib, tidak kita duga, tidak kita sangka,
tidak kita prediksikan sebelumnya bahwa rizki itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah juga berikan jalan yang mudah. Dalilnya surah Al-Lail, surah ke-92 ayat 5 sampai 7. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Fa amma man a'ta wattaqa. Barang siapa yang memberikan hartanya dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan adanya pahala yang terbaik berupa surga, fasanu yassiruhu lil yusra. Maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Ya. Kita berharap jalan keluar dari semua masalah kita. Jalan keluarnya jalan keluar yang paling mudah. Masya Allah. Itu yang pertama. Jadi orang yang bertakwa akan mendapatkan janji Allah yang pertama, diberikan jalan keluar, rizki dan jalan yang mudah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang yang bertakwa akan mendapatkan kemenangan surga dan diselamatkan dari api neraka. Itulah puncaknya. Pertama, dalam surah An-Nur ayat ke-52, auzubillahi minasyaitonir. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallahu wa yattaqhi faulaika humul faizun. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Lalu dalil tentang surga bagaimana? Bertebaran dalil tentang surga dalam Al-Quran bagi orang yang bertakwa. Di antara yang paling terkenal adalah Ali Imran 133. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah menuju maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan dari Tuhan kalian. Wa jannatin arduha as-samawati wal ard, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang Allah persiapkan surga itu untuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga itu spesialis. Allah persiapkan buat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa gampangnya, kalau nggak bertakwa berarti nggak pantas masuk surga. Kalau nggak pantas masuk surga, terus jurusannya kemana? Selain neraka. Nauzubillah min zalik. Tapi seandainya pun kita sudah mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang lebih kita perlukan daripada surga. Apa itu? Itkum minan nar. Dijauhkan dari api neraka. Dan itu juga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bagi orang yang bertakwa. Dalam surah Maryam ayat ke-72. Summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharudz zalimina fiha jithiya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang yang bertakwa dan membiarkan orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan bertekuk lutut. Tentu zalim di sini artinya adalah musyrik karena lawan katanya iman. Sebagaimana pertanyaan para sahabat tentang zalim, lalu Rasul menjelaskan bahwa zalim yang dimaksud tidak seperti yang kalian pahami, tapi seperti yang dipahami oleh Luqman Al-Hakim. Apa? Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya kemusyrikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Dosa yang paling besar, zalim paling besar, musyrik lah itu. Yang ketiga, keutamaan takwa adalah dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalah yang lebih berharga di dunia ini daripada dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Apalah yang paling diharapkan oleh manusia nanti di hari kiamat selain dari cinta dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Kita semuanya berharap agar Allah Subhanahu wa taala memandang kita dengan ainur rahmah, dengan pandangan kasih sayang.
tidak dengan pandangan keadilan. Karena seandainya Allah memandang kita dengan pandangan keadilan, niscaya kita sadar diri betapa banyak kesalahan, dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Maka semoga Allah nanti di hari kiamat memandang kita dengan ainur rahmah, pandangan penuh kasih sayang. Dalilnya apa? Surah At-Taubah ayat ke-7. Orang yang bertakwa akan mendapatkan cinta dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaifa yakunu lil musyrikina ahadun indallahi wa indar rasulih. Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrik, illal ladzina ahadtum indal masjidil haram, kecuali dengan orang-orang yang telah mengadakan perjanjian di dekat Masjidil Haram. Apa itu? Perjanjian Hudaybiyah. Famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Maka selama mereka berlaku jujur kepadamu, hendaklah kamu jujur pula kepada mereka. Innallaha yuhibbul muttaqin. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Syarat cinta kita dapatkan dari Allah adalah kita jadi orang bertakwa. Ayat ini bicara tentang perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian yang seandainya kita ada di zaman itu, mungkin kita termasuk Umar bin Khattab yang bingung, kok Nabi Muhammad mau nandatanganin perjanjian seperti itu, yang secara tekstual, secara eksplisit sebenarnya seolah-olah merugikan umat Islam. Di antaranya dua pasal yang saya ingat adalah bahwa jika ada orang Islam yang pergi ke Mekkah di masa perjanjian damai, maka orang Islam itu nggak boleh dikembalikan lagi ke Madinah. Nabi Muhammad saat itu adanya di Madinah pusatnya. Rumah beliau dan istri beliau di Madinah. Sebaliknya, orang kafir Quraisy yang pergi ke Madinah, maka dia harus dikembalikan ke Mekkah. Ini kan gak adil ya. Kalau kita pakai akal manusia biasa, kok gak adil ya orang kafir Quraisy ini. Giliran orang Islam datang ke Mekkah, ditangkap sama mereka, ditahan sama mereka. Giliran orang kafir Quraisy datang ke Madinah, disuruh balikin. Orang mah kalau tangkap dua-duanya tangkap, kalau balikin dua-duanya balikin. Itu baru adil. Ya, logika siapa? Logika kita manusia biasa yang mikirnya kagak pakai bimbingan wahyu. Logika Allah lain lagi. Firman Allah lain lagi. Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan bimbingan dari wahyu, tahu apa yang seharusnya dilakukan. Makanya ketika Umar bin Khattab bertanya, apakah engkau adalah Rasulullah? Umar bertanya begitu bukan meragukan kerasulan Nabi Muhammad, bukan. Tapi karena Nabi Muhammad menghapus sendiri tulisan Rasulullah di perjanjian Hudaybiyah itu. Kan? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahmanur Rahimnya ditolak oleh orang orang kafir Quraisy. Bismillah aja udah, nggak pakai Ar-Rahmanur Rahim, dihapus. Ini adalah perjanjian damai antara Muhammad Rasulullah. Nggak pakai Rasul. Kalau kami menganggap kamu sebagai Rasul, tidak mungkin kami memerangi kamu. Galak banget orang kafir. Yaudah, Rasulullahnya dihapus. Tambah lagi isi perjanjiannya merugikan umat Islam. Makanya Umar bin Khattab bertanya, apakah engkau Rasulullah? Iya, aku adalah Rasulullah. Lalu kenapa perjanjian yang merugikan umat Islam itu ditandatangani? Ketika itu ditanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Sesungguhnya beliau adalah Rasulullah. Artinya apa? Rasul itu tidak bergerak sendiri, tapi dibimbing oleh wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
Dan tidaklah Rasulullah Muhammad SAW dalam membuat kesepakatan, dalam membuat keputusan, kecuali beliau itu dibimbing oleh wahyu yang diwahyukan kepadanya. Akhirnya apa? Ternyata keputusan Nabi Muhammad adalah keputusan yang tepat dan sangat sempurna. Kenapa? Karena dengan adanya perjanjian itu, Nabi Muhammad jadi bebas untuk menyebarkan agama ini ke Mesir, ke Romawi, ke Persia, ke banyak negara. Nabi Muhammad bikin tulis surat. Tulis surat, yang nulis tentu bukan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Yang nulis tentu orang yang diminta oleh Rasulullah untuk menulis. Tulis surat, kirim. Utusan kirim. Ada sebagian raja yang masuk Islam. Siapa? Raja Najasyi. Ada yang gak mau masuk Islam tapi menghargai surat dari Nabi. Diberikanlah hadiah berupa tawanan perang, budak, yaitu Maria Al-Qibtiyah. Para ulama beda pendapat apakah Maria Al-Qibtiyah ini dibebaskan oleh Nabi lalu dijadikan istri atau statusnya hanya sebagai budak. Para ulama beda pendapat. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir yang saya baca, beliau dibebaskan dan dinikahi oleh Rasulullah Muhammad SAW. Menurut saya itu yang lebih dekat kepada kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Yang pertama, ternyata keputusan Rasul benar. Pertama, maslahat buat dakwah. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW dengan segala pertimbangan yang sangat luar biasa mengetahui seandainya orang Islam ditawan oleh orang kafir Quraisy sekalipun, niscaya imannya itu sudah kuat. Dan yang terjadi bukan dia masuk murtad dari agamanya, tapi mempengaruhi orang kafir masuk Islam. Sebaliknya orang kafir Quraisy yang pindah ke Madinah, dia melihat akhlak Rasulullah, akhlak Nabi, sahabat Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka justru malah tertawan dengan keindahan akhlak Rasulullah dan para sahabat. Ya. Jadi untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus bertakwa. Kita akan lanjutkan setelah commercial break berikut ini. Yang kita harapkan adalah cinta dari majikan atau atasan kita. Sebagai guru, tentu kita berharap dicintai oleh rekan sejawat dan murid-murid kita. Sebagai teman, tentu kita berharap dicintai oleh teman-teman kita. Sebagai anak, tentu kita berharap dicintai oleh orang tua dan saudara kita. Maka sebagai hamba, hal yang paling kita harapkan adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan cara bertakwa. Itu poin ketiga. Poin keempat, keutamaan dari orang bertakwa itu adalah mendapatkan pengajaran dan furqan. Apa dalilnya? Surah Al-Baqarah ayat 282. Wattaqullaha wa yu'allimukumullahu wallahu bikulli syai'in alim. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'allimukumullah, maka Allah akan mengajarkan kamu. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengomentari dengan kalimat yang artinya, ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwa seseorang yang bertakwa maka Allah akan mengajarkannya, yaitu menjadikan dalam hatinya cahaya untuk memahami sesuatu yang disampaikan kepadanya. Allah akan menjadikan dalam hatinya ada pembeda, furqan, yakni sesuatu yang akan membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Bagaimana dijanjikan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat ke-29, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan memberikan kepada kalian furqan. Masyaallah. Yang kelima, orang yang bertakwa akan mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Allah katakan dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13, surah 49 ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Sisi Allah yang paling bertakwa, yang paling mulia. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi yang paling mulia di sisi Allah bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling tinggi derajatnya, bukan yang paling tinggi kedudukannya di hadapan manusia, bukan yang paling banyak anaknya, bukan yang paling banyak istrinya, bukan yang paling banyak ilmunya, tapi yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang punya banyak harta, jika tidak ditopang oleh takwa, yang terjadi korun-korun baru yang sibuk pamer kekayaan walaupun harta haram. Ya, aneh-aneh aja lah dunia sekarang ini. Kalau misalnya jabatan tidak ditopang oleh ketakwaan, yang terjadi adalah Fir'aun baru yang sibuk ngobrol janji waktu belum jadi, lalu lupa sama janjinya pas udah jadi, bikin alasan. Nipu rakyatnya sendiri, berpihak kepada asing dan asing, na'udzubillah min zalim. Tapi yang bertakwa yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling takwa. Bahkan orang banyak ilmunya, kalau tanpa ditopang oleh ketakwaan, yang terjadi adalah pelacur-pelacur ilmu, yang dia melacurkan, ya, ilmunya hanya untuk kepentingan dunia. Nauzubillah min zalik. Dalam surah Al-Imran ayat 186, wa in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min azmil umur. Jika kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah, maka sungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Yang keenam, keutamaan dari orang yang bertakwa adalah mereka adalah wali-wali Allah yang mendapatkan ma'iyatullah. Kenapa mereka disebut wali Allah? Kita buka surah Yunus, surah ke-10 ayat 62 sampai 63. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, sungguhnya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Siapa mereka itu? Yaitu orang yang beriman dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali itu ada dua, ada wali mastur, ada wali masyhur. Wali mastur adalah wali yang enggak tahu orang bahwa dia wali. Ada wali masyhur, orang tahu bahwa dia wali. Bisa jadi orang yang kita lihat selama ini sebagai tukang es, sebagai tukang tambal ban, sebagai tukang jual buah, tukang ini, tukang itu, bisa jadi mereka adalah wali Allah, wali mastur. Kenapa? Kita enggak tahu. Tapi karena ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menjadikan mereka sebagai wali, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam bukan agama teknokrat, bukan agama birokrat yang harus mengenal strata, tingkatan-tingkatan, harus level ini, level itu. Enggak. Orang paling miskin sekalipun bisa jadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tak punya kedudukan pangkat sedikit sekalipun bisa menjadi wali kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Islam. Ya. Dalam Al-Baqarah ayat 194 dikatakan, wattaqullaha wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Dan bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu jadi kekasihnya Allah dan mendapatkan ma'iyatullah, kebersamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita, walaupun badan kita mungkin kurus,
kerempeng, cungkring, kecil kata orang. Tapi kalau misalnya kita di belakang dikawal oleh ABRI, tentara, nah, siapa lagi? Orang-orang hebat di belakang kita. Mau kita jalan di tempat yang banyak preman sekalipun gak bakalan kita takut. Kenapa? Karena kita bersama dengan orang yang kuat. Lalu ketika kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, masalah apa yang gak berani kita hadapi? Semua masalah bisa berani kita hadapin. Kenapa? Karena kita bersama Allah yang maha kuasa atas segalanya. Yang ketujuh, keutamaan dari orang yang bertakwa adalah dibukakan keberkahan dari langit dan bumi. Dibukakan keberkahan dari langit dan bumi. Masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan hal itu dalam surah Al-A'raf ayat ke-96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kazzabu fa'akhaznahum bima kanu yaksibun. Andainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kami akan limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Masya Allah. Tetapi kebanyakan dari mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan apa yang mereka perbuat. Ya. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah kasih kita keberkahan. Berkah itu yang mahal. Berkah itu yang mahal. Kita bisa lihat banyak orang gajinya puluhan ratusan juta per bulan. Kerjanya di pajak, di tempat basah, di ini itu. Asisten menteri ini, staf ini, apa ini, alat segala macam. Gaji mereka puluhan, bahkan mungkin ada yang ratusan juta. Tapi kenapa banyak dari mereka yang tidak mendapatkan kebahagiaan? Karena hidupnya, gajinya nggak berkah. Banyak mereka ngambil dari uang-uang haram. Saya tidak mengatakan semua orang yang punya gaji besar itu uangnya dari uang haram, enggak. Tapi banyak dari mereka yang menghasilkan uang dari yang haram, akhirnya keberkahan hilang. Allah menghilangkan keberkahan dari mereka. Kenapa? La barakata fil haram. Tidak ada keberkahan. La barakata fil haram. Enggak ada keberkahan dalam hal yang haram, enggak ada. Berkahan itu yang ada hanya ada pada yang halal. Lalu kita bandingkan dengan guru-guru kita, guru-guru honorer yang per bulan ada yang gajinya cuma 100.000, 200.000, 300.000. Paling cakep udah gope, udah cakep banget itu. Ya, ditambah jadi wali kelas, ditambah jadi piket, ditambah ini itu uang apa? Ngoreksi, uang apa segala macamnya. 1 juta dah sebulan. Banyak dari mereka yang hidupnya tenang. Kenapa? Karena yang mereka hadapi, yang mereka makan, yang masuk ke dalam perut mereka adalah gaji yang halal, harta yang halal. Maka keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas mereka. Kalau kita ngomong makro nih ya, makro. Kalau Indonesia mau berkah, maka solusinya adalah kita harus perbanyak orang takwa di Indonesia. Supaya Allah keluarkan keberkahan dari perut bumi ini. Allah turunkan keberkahan dari langit ke Indonesia ini. Nyatanya sedih. Ahli maksiat bergentayangan di mana-mana. Ketika orang yang suka goyang-goyang erotis diundang ke TV, diundang ke YouTube, diundang segala macam. Padahal mereka yang undang itu selalu berungkapan, don't let stupid people famous. Jangan biarkan orang bodoh terkenal. Kalau jangan biarkan orang bodoh terkenal, terus ngapain lu undang ahli maksiat jadi terkenal ke tempat lo? Ya. Kalau kita mau dapat keberkahan dari Allah, dari langit dan bumi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya meminta kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jangan biarkan kemaksiatan naik ke permukaan, apalagi sampai dicontoh oleh generasi muda. Nauzubillah min zalik. Yang terakhir, keutamaan dari orang yang bertakwa adalah yang kedelapan, diperbaiki amal mereka, diampuni dosa mereka, dan dilipat gandakan pahala untuk mereka. Masya Allah. Dalilnya apa? Surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan katakanlah perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan memperbaiki bagi kalian amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka mereka akan mendapatkan kemenangan yang besar. Itu tadi poin kemenangan ada di poin sebelumnya. Lalu dilipat gandakannya pahala. Apa dalilnya? Surah At-Talaq ayat ke-5. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'azzim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan Allah akan melipat gandakan pahala baginya. Masya Allah, betapa besar keutamaan yang Allah janjikan bagi orang yang bertakwa. Mereka pertama diberikan jalan keluar, rizki yang tak disangka dan jalan yang mudah. Yang kedua, mendapatkan kemenangan surga dan diselamatkan dari api neraka. Ketiga, dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keempat, mendapatkan pengajaran dari Allah dan mendapatkan furqan untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. 5, mereka adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Keenam, orang yang bertakwa adalah waliullah yang mendapatkan ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketujuh, dibukakan keberkahan dari langit dan bumi. Kedelapan, diperbaiki perbuatan mereka, diampuni dosa mereka, dan dilipat gandakan pahala untuk mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa, sehingga mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan keutamaan yang 8 poin tadi. Semoga Allah jadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang bertakwa, yang nanti ketika di bulan Ramadan semakin meningkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita berharap semoga kita secara pribadi menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, lalu terbentuk keluarga-keluarga yang bertakwa, lalu terbentuk masyarakat-masyarakat yang bertakwa, lalu terbentuk pemimpin-pemimpin yang bertakwa, lalu terbentuk negara yang bertakwa penduduknya, sehingga menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi negeri yang thayyibah, yang baik, ya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan Allah Maha Pengampun atas segala dosa-dosa kita. Kita tutup kajian kali ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa bersalawat karena Sya'ban adalah bulannya salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Akhirnya saya Junaidi Putra dan operator pamit dari ruang dengar Anda. Dakta Radio Bijak Berinformasi Cerdas Berinteraksi. Rekan Dakta, sampai jumpa di pertemuan pekan depan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.